Ibu dosen penguji ujian kinerja dalam jabatan periode 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah SPD, nomor daftar ujian 2024-225683. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2024 di LPTK Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Saya seorang guru SMK Negeri 1 Bumi Agung Waikana, Provinsi Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan praktek pembelajaran guna untuk tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori periode 2 tahun 2024. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran tentang energi terbarukan yang saya laksanakan pada Senin 4 Maret 2024. Saya ucapkan terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam pembelajaran fisika. Untuk selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Silakan. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen dulu. Kaisar Saputri hadir ya. Kelas Mbak Alfi ada, Ana Ferina, Atikul Mafiro, Desiana Ayu, Devina, Dian Kristina, Elisa Septi, Elsa Adelia, Ida Purnamasari, Indah Ramadhani, Edit, ya, Juwita, ada Mahmuda, Mahmud Abdul Nikmat, Marianti, Meli Nur Hasanah, Moza Nur Aulia, Muzahra, Maksiatul Zuria, Nanda Fatimah, Nesa Firdatun Nikmat, hadir, Nova, Puput Ajeng, Rahma Aulia, Sahila, Umi Zakia, Zeni Masanda. Anak, masih ingatkah mata pelajaran minggu lalu? Masih. Apa itu, Nak? Energi potensial sama energi apa? Energi, ya, energi potensial dan energi kinetik. Masih ingat ya? Silakan siapa yang masih ingat apa pengertian dari energi kinetik? Ya, Mbak, silakan. Merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda yang disebabkan oleh tenaga gerak. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan, Nak. Oke. Selanjutnya, apa contoh dari energi kinetik? Ya, yang lainnya siapa? Contoh dari energi kinetik. Ya, Mbak Nova. Dalam kehidupan sehari-hari, energi kinetik ini mudah sekali ditemui karena memang secara tidak sadar energi ini setiap hari dimanfaatkan oleh manusia.
ada gagasan dampak keterbatasan sumber energi bagi kehidupan. Yang keempat, menyajikan ide atau gagasan upaya penanggulangan sumber energi dengan sumber energi terbarukan. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang energi terbarukan. Energi terbarukan itu energi yang berasal dari sumber alamiah. Apa contohnya, Nak? Contohnya ada sumber dari cahaya matahari. Yang kedua ada angin. Yang ketiga ada air. Terus ada biomasa, ada hujan, ya. Itu adalah sumber-sumber dari energi terbarukan. Jadi di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, energi itu adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau biasa juga diartikan sebagai daya atau kekuatan yang digunakan untuk apa? Melakukan berbagai proses. Kita ini kalau melakukan suatu kegiatan itu harus ada energi. Semua kegiatan manusia, hewan, tumbuhan semuanya butuh energi. Selanjutnya silakan lihat PPT kita, pembelajaran kita. Di sini ada contoh manfaat energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada energi cahaya matahari. Energi ini menerangi seluruh dunia, membantu tanaman, tumbuhan, dan perkembangan. Di sini sebagai apa? Sebagai mengeringkan pakaian dan alat rumah tangga lainnya. Itu manfaat dari cahaya matahari. Yang selanjutnya, yang kedua, ini sangat dibutuhkan manusia karena banyak manfaatnya untuk menyalakan TV, radio, kipas angin, pemanas dingin, dan alat elektronik lainnya. Terus yang keempat, energi air. Air ini bisa dimanfaatkan ketika dia mempunyai kederasan akan menghasilkan energi listrik yang sangat besar. Aliran air tersebut akan memutar turbin yang dihubungkan dengan generator. Kemudian generator itu yang berputar akan menghasilkan energi listrik. Ya, yang selanjutnya itu ada energi angin. Tenaga angin dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik dengan menggunakan alat aerogenerator yang dipasang di lapangan terbuka. Semakin banyak aerogenerator yang digunakan, maka akan semakin banyak listrik yang dihasilkan. Nah, kita lihat video kita tentang bagaimana jika listrik itu tidak ada di lingkungan kita atau listrik mati. Bahkan listrik mati dengan jangka waktu yang lama. Atau kita membayangkan zaman dulu yang belum ada listrik. Seperti apa? Silakan kalian lihat video. Kamu sudah santai di rumah menonton video-video sisi terang yang keren sambil menyeruput teh. Benar-benar menyenangkan. Semuanya tampak baik sampai tiba-tiba monitormu menjadi gelap. Kenapa ini? Kamu menggerakkan mousemu, tapi tak ada yang terjadi. Tekan tombol power, masih tidak menyala. Pasti kabelnya tak sengaja terlepas dari colokan. Kamu memeriksanya, tapi semua masih tercolok. Kamu begitu sibuk mencoba menyalakan komputermu lagi sehingga tak sadar kalau kamarmu menjadi lebih gelap. Rumah juga tiba-tiba menjadi sunyi. Kamu tidak bisa mendengar suara kulkas, sementara kipas di sudut ruangan diam tak berputar. Tapi kemudian yang terburuk terjadi. Lampu di router wifi-mu berhenti berkedip. Listriknya mati rupanya. Aku akan duduk sambil main ponsel saja sampai menyala lagi. Yap, semoga beruntung. Manusia bisa bertahan tanpa makanan selama beberapa minggu, tanpa air selama beberapa hari, dan tanpa udara selama beberapa menit saja. Tapi tanpa listrik, agak sulit memperkirakannya. Semua bergantung pada tempat tinggalmu, kemampuan bertahan hidup yang kamu punya, dan seberapa bergantung kamu pada listrik. Seperti supermarket yang menyimpan dan menjual makanan yang didapat dari pabrik yang memproduksinya secara massal atau dari petani yang menanamnya sendiri. Tapi, mari kita lihat apa yang akan terjadi pada manusia jika tidak ada listrik. Misalnya, selama setahun. Mari kita mulai.
Baiklah, aku akan membaca buku. Kamu mulai menyalakan lilin. Kamu melihat keluar jendela untuk memeriksa apa itu. Kini, kota diambil alih oleh mereka. Tapi, syukurlah, kamu sudah lama meninggalkan kota itu. 3 bulan tanpa listrik. Kamu sadar, kamu tidak bisa bangkit begitu saja dan mulai bertani serta mencukupi semua kebutuhan sendiri. Seperti banyak orang, kamu mencari dukungan kerabat. Untungnya, Paman Jo dan Bibi Su sudah hidup tanpa listrik seumur hidup mereka. Tapi kamu harus membantu mereka di rumah peternakan mereka. Inilah sudah hari. Mari kita lanjutkan. Medan elektromagnetik. Mari kita kembali ke saat kamu sedang menonton YouTube dan listriknya mati. Jika semua listrik menghilang, yang artinya bukan sekedar pemadaman listrik, melainkan energi listrik itu sendiri, maka semua magnet di kulkasmu akan terlepas. Itu semua terjadi karena magnet kehilangan daya elektromagnetisnya. Kalau di alam semesta ini tidak ada medan elektromagnetik, benda-benda akan mulai hancur. Baik anak-anak, setelah kalian melihat video tadi, apa yang bisa kita ambil dari video tadi? Setelah kita lihat apa yang terjadi jika tidak ada listrik di kehidupan kita, apa kira-kira? Biar relax ya, kakinya pegel ya. Kita duduk lesehan. Ya coba. Bluetooth mode. Dari anak-anak untuk membagi kelompok ini ya, ini sudah terbagi seperti ini sudah. Silakan perwakilan kalian maju ke depan. Perwakilan dari kelompok masing-masing, silakan. Silakan. Oke, silakan dibuka Mbak. Kelompok berapa Mbak? Kelompok 1. Ini kelompok berapa Mbak? Kelompok 2. Kelompok berapa Mbak? Kelompok 3. Oke. Nah, di sini ada LKPD. Silakan nanti dipelajari, ada langkah-langkahnya. Untuk kelompok-kelompok ini silakan nanti berembuk. Mau membuat alat peraga apa? Silakan. Alat peraga sederhana yang bisa memanfaatkan barang-barang bekas menjadi suatu kreasi. Silakan. Ini LKPD ada panduannya. Nanti ada cara kerja. Oke. Silakan nanti bekerja sesuai dengan arahan yang ada di LKPD ya.
membuat suatu produk yang menghasilkan produk sederhana tetapi mengasihkan karena kita bekerja bareng. Kita lihat di situ nak, tadi dari LKPD kalian memutuskan untuk membuat apa nak? Untuk kelompok 1 membuat apa mbak? Air sederhana. Alat dan bahannya gimana siap? Siap ya, membuat kincir air sederhana dengan alat bahan silahkan disesuaikan ya. Untuk kelompok 2 membuat apa mbak? Kincir air sederhana. Alat bahannya siap cari, siap buat. Oke. Untuk kelompok 3 membuat apa mbak? Kipas angin mini sederhana. Kipas angin mini sederhana. Siap mencari alat dan bahannya? Siap. Ya, mencari alat bahannya, menyiapkannya, terus bekerja sama dan membuat suatu kipas angin sederhana. Oke. Kelompok berapa nak? Kelompok 3. Kelompok apa nak? Kipas angin. Kipas angin. Ya, apa alat bahannya? Alat kipas angin itu ada pertama kardus, Ya. yang kedua kabel, yang ketiga baterai dan dinamo, yang keempat cutter, yang kelima gunting, yang keenam alat dan bahan pembuatnya, yang ketujuh tutup botol aqua, yang terakhir penggaris. Pertama, pembuatan alasnya itu diukur 11 cm, membuat dua bagian, 11 meter persegi. Yang keduanya membuat kakinya itu ukurannya 2 cm, membuat 4 biji. Oke, dibuat dulu. Nanti ibu cek lagi ya. Kalau sudah selesai, ibu ke kelompok selanjutnya dulu. Nanti kalau sudah selesai, ibu dipanggil ya mbak ya. Itu tadi caranya. Berarti kalian membagi dua bagian untuk sebagai alas kipas angin dan kaki kipas angin ya. Oke, silakan mbak kerjakan mbak. Bekerja ya. Silakan dibuat produknya. Silakan dibuat. Sama-sama kompak ya. Oke. Ini buat apa mbak? Kincir air sederhana tetap ya. Oke. Apa alat bahannya mbak? Oke, ini mau buat apa ini? Menaranya di situ? Iya. Silakan dibuat kerjasama bareng-bareng ya, Mbak ya. Ini mau lem untuk kincirnya sudah belum Mbak? Ini ya? Ini seluruhnya berapa buletan kayak gini? 3. Ditempel digabung ya? Oh iya. Nanti kalau sudah mulai membuat kincir yang dari sendok, dilihat lagi ya. Cek lagi. Oke, terima kasih. Nah, selesai pembuatan baling-balingnya? Masih proses ya. Oke. Ya, jadi mbak, itu buat apa? Baling-balingnya ya. Mau buat baling-balingnya berapa strapon mbak yang dibulatin mbak? 3. Ya, nanti ditempel jadi satu gitu ya? Oke, lanjut. Kerja semua ya. Untuk menciptakan kreasi kalian. Kurang nggak? Ya, dipasang. Dari temen pak biar nggak jatuh. Tebelin biar nggak jatuh kalau nanti pas waktu muter.
Oke, jadi kelompok berapa nih Mbak? Kita tes ya. Kelompok 2. Oke, pembuatan kincir air sederhana. Kelompok 2 sukses ya. Oke, gimana rasanya? Seneng nggak bisa buat? Kerja semua kayak ini tadi. Kerja. Kompak ya. Sukses. Anak-anak, setelah kalian melakukan percobaan tadi sudah menghasilkan alat-alat kalian. Di sini silakan kalian presentasikan hasil kerja kalian tadi dengan urutan tadi. Silakan. Silakan Bapak maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pemanfaatan sumber daya alam di sekitar sebagai energi alternatif. Tujuan dari pembelajaran kami yaitu membuat inovasi dalam bidang energi terbarukan dengan memanfaatkan sumber daya alam di sekitar kita. Juga membuat suatu produk kreatif sebagai solusi untuk mengurangi penggunaan sumber energi tidak terbarukan. Adapun langkah-langkah kerja sebagai berikut. 1. Carilah informasi dari berbagai sumber tentang sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan di sekitar kita. 2. Dengan bernalar kritis, analisislah informasi yang diperoleh. Kemudian, tentukan satu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk mengurangi penggunaan sumber energi tidak terbarukan. 3. Desainlah suatu produk kreatif untuk mewujudkan sumber energi tersebut. 4. Susunlah jadwal kegiatan dan jangka waktu yang dibutuhkan untuk membuat produk tersebut. 5. Konsultasikan rancangan kegiatan kelompok Anda dengan guru pembimbing. 6. Setiap anggota kelompok bergotong royong dan berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan ini. Sumber daya alam yang akan kami manfaatkan adalah air. Produk kreatif yang kami buat adalah kincir air sederhana. Alat dan bahan sangatlah mudah, yaitu 1. Sendok plastik, 2. gunting, 3. lem tembak, alat lem tembak, stik es krim, tusuk sate, sedotan, botol aqua bekas, dan styrofoam. Contoh energi kinetik dan saya. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Pembangkit listrik tenaga air ini bisa menghasilkan energi listrik karena pergerakan yang dilakukan oleh turbin. Jadi pembangkit ini mulai bekerja ketika turbin digerakkan oleh arus air yang deras. Kemudian turbin yang berputar akhirnya menghasilkan listrik. Apakah ada yang bertanya lagi? Ya. Apa yang dimaksud energi potensial? Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda akibat kedudukan atau posisi bendanya. Energi potensial disebut juga dengan energi diam sebab benda yang dalam keadaan diam bisa memiliki energi. Gimana? Ada yang tanyakan lagi nak? Silakan. Di sini dari alat kalian tadi, coba dites, muter nggak sih nak? Kincirmu berhasil atau tidak? Coba. Masih nak? Tambah lagi airnya mak. Coba, sukses ya. Oke. Stop ya. Pembuatan alat sederhananya sudah jadi untuk kelompok 1. Presentasi dari kelompok. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan dibawa lagi ke belakang. Yang sudah dibuat. Lanjut ke kelompok 2. Persiapan kelompok 2. Alat dan bahannya dibawa. Lanjut untuk kelompok 2.
dibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pemanfaatan sumber daya alam yang akan dipaparkan oleh pemateri. Di sini setelah kita mempelajari tentang energi terbarukan, judulnya adalah pemanfaatan sumber daya alam di sekitar sebagai energi alternatif. Tujuan dari praktek kita yaitu membuat inovasi dalam bidang energi terbarukan dengan memanfaatkan sumber daya alam di sekitar kita. Praktek kita yaitu membuat kincir air sederhana. Alat dan bahannya yaitu sendok plastik, gunting, lem tembak, stik es krim, tusuk sate, sedotan, botol aqua, dan styrofoam. Adapun angka kerja pembuatan sendok plastik digunting pendek 8 biji dan disusun di setiap kotak yang sudah dibentuk bulat sebanyak 3 biji lalu dibuat menjadi kincir. Menyusun stik es krim dengan menggunakan lem bakar menjadi menara sebagai penyangga wadah air dari aqua botol bekas. Lubangi botol aqua bagian tengah dan kasih sedotan. Desain produk kami yaitu seperti yang ada di Kasih tepuk tangan, Nak. Lanjut, Pak. Kesimpulan dari praktek kami yaitu air merupakan potensi sumber energi yang besar karena pada air tersimpan energi potensial dan energi kinetik. Tenaga air atau hydropower adalah energi yang diperoleh dari air yang mengalir. Energi yang dimiliki air dapat dimanfaatkan dan digunakan dalam wujud energi mekanis untuk selanjutnya diubah menjadi energi listrik. Dari penjelasan kami, ada yang mau bertanya? Silakan, Mak. Ya, silakan. Manfaat energi bunyi. Energi bunyi dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut, pembuatan alat pengeras suara, dan mendeteksi keretakan pada logam. Yang lain, ada yang ditanyakan? Apa contoh dari pemanfaatan energi matahari? Energi matahari ini bisa menerangi seluruh dunia, membantu tanaman tumbuh dan berkembang, mengeringkan pakaian dan alat rumah tangga lainnya. Sudah cukup? Sekian presentasi dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian beranjak, coba dites dulu. Sukseskah pembuatan kalian? Pembuatan alat peraga kalian sukses tidak? Kalau sukses, silakan kasih tepuk tangan yang meriah ya, Nak ya. Ya, kasih tepuk tangan. Oke, lebih rapi, rajin ya pembuatannya, bagus. Untuk kelompok 3, kelompok terakhir kita, silakan dibawa alat peraganya yang sudah dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil percobaan tentang pemanfaatan sumber daya alam di sekitar sebagai energi alternatif. Tujuan dari percobaan kami adalah membuat inovasi dalam bidang energi terbarukan dengan memanfaatkan sumber daya alam
4 cutter, 5 gunting, 6 lem bakar, 7 alat lem bakar, 8 tutup botol, dan 9 penggaris. Langkah-langkah kerja pembuatan. Pertama, potongi kardus ukuran 11 cm persegi sebanyak 2 biji. Yang kedua, potongi kardus ukuran kecil sebanyak 4 biji, kemudian dilem di bagian pinggir kardus. Buat kardus berbentuk lingkaran dan digambar baling-baling lalu digunting. Kemudian ditempelkan tutup botol aqua yang sudah dilubangi. Keempat, buat tiang kipas dari kardus lalu dimasukkan kabel yang sudah dirakit di dinamo. Kelima, tempelkan baling-baling kipas dari kardus ke dinamo. Ketujuh, tempel baterai 9 volt di bagian besar kardus bagian bawah. Dan yang terakhir, gabungkan kabel ke baterai dan dinamo. Desain produk yang kami buat seperti yang ada di depan kami ini. Oke, kasih tepuk tangan, Nak. Baiklah, untuk kesimpulan dari percobaan kami hari ini, saya serahkan kepada Anda. Jadi kesimpulan fakta yang kami buat yaitu kipas angin merupakan alat yang digunakan untuk mendinginkan suhu di sekitar. Kipas angin merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk menghasilkan angin guna mendinginkan udara, serta memberikan efek penyegarkan di saat udara terasa panas. Selain itu, kipas angin juga dapat bertindak sebagai exhaust fan serta alat pengering. Setelah kami jabarkan, adakah teman-teman yang ingin bertanya? Ya. Apa sih yang terjadi jika tidak ada listrik? Jika tidak ada listrik, tidak bisa menyalakan peralatan listrik. Tanpa listrik, kami akan kesulitan dalam menggunakan peralatan listrik seperti kulkas, mesin cuci, dan peralatan dapur lainnya. Gelap saat malam hari, kehilangkan penerangan saat malam hari adalah dampak langsung dari absennya listrik. Ada lagi? Apa manfaat energi listrik dalam keseharian? Manfaat energi listrik dalam keseharian yaitu untuk sarana hiburan, penerangan, dan penghasil utama. Baiklah, sudah cukup. Kami tutup presentasi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nak, sebelum kalian tutup, kalian kembali ke tempat kalian, silakan dinyalakan. Apakah sukses alat peraga kalian? Silakan tunjukkan kepada kawan-kawan kalian. Kasih tepuk tangan ya, Kak. Dari pembuatan alat peraga, dari kalian tadi mengerjakan tugas evaluasi, dari pembelajaran kita, bisa kita simpulkan dari hasil diskusi kalian. Silakan disimpulkan, Nak. Kesimpulan kita pada hari ini, pembelajaran kita pada hari ini, yaitu berdasarkan diskusi dapat disimpulkan apa, Nak? Terbarukan. Kincir angin memanfaatkan air. Ya, kalau kipas angin memanfaatkan apa, Nak? Angin ya. Berarti energi gerak menjadi energi listrik. Ya. Oke, terima kasih. Adakan refleksi ya. Refleksi dari kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Di sini kamu nanti dibagikan ya. Ini contohnya refleksi kita.
apa tantangan kalian, apa yang belum kalian mengerti, silahkan kamu isi di refleksi itu ya. Ayo, paham kan? Nanti ya. Oke. Silakan diisi, Mbak. Ya. Silakan diisi sesuai dengan keadaan kalian tadi. Silakan kumpulkan refleksinya. Ya, kumpulkan. Ya, kumpulkan, Pak. Ya, terima kasih. Baik anak-anak, pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Untuk minggu besok kita lanjut ke bab selanjutnya, materi kalor. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa sebelum kita tutup. Silakan, Mbak. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Dari sana aja, dari sana. Oke. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu